Paham ya? Jadi betapa orang Islam itu mesti terikat ambek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau menulis itu inda qabrin Nabi. Terus berikutnya Sonnaf tu ngarang sapa ingsun al-jami'ah ing al-jami'ah sahih nggih sahih Bukhari niku. Min sitti mi'ati alfi hadisen saking seleksi 600.000 hadis. Tak karang visit ta asrota ing dalam 16 ya kayak kaidah tadi ahada asyara sampai tis'ata asyara itu mabni napa fathah kecuali sani asyar sama samani asyar karena depannya mangkus. Wa ja'altu lan gawe sapa ingsun hu ing al-jami' as-shahih tak gawe hujjatan ing alasan argumentasi dalil ilmiah fima ing dalam perkara beni kang antarané ingsun wa bena lan antarané Allah taala. Terus saking hati-hati beliau kitab Bukhari niku kira-kira hanya 16.000 hadis. Membuang mukarrar itu sekitar 4.000. Tapi itu diseleksi dari 600.000 hadis. Pinten 600.000 hadis. Termasuk penyeleksian rawi. Napa penyeleksian napa? Rawi. Misalnya begini ya. Ada orang cerita bahwa hajinya Nabi itu ifrad. Yang satu cerita hajinya Nabi itu tamattu. Yang satu cerita hajinya Nabi itu qiron misalnya. Imam Bukhari hanya mengambil syahidul qissah, yaitu Jabir bin Abdullah karena yang megang kendali untanya Nabi ketika napa? Haji. Dan beliau mendengar ketika Nabi bertalbiyah. Makanya kadang di Al-Jami' As-Shahih itu li'annahu syahidul qissah. Saya ngambil rawi ini karena yang menyaksikan ketika itu terjadi. Tentu kita sepakat kullu sahabah udul, semua sahabat itu adil. Tapi Imam Bukhari mentakdim sing menyaksikan kisah. Itu termasuk itu. Jadi meskipun sahih tapi dia enggak kurang kredibel diganti dulu. Sehingga dari 600.000 hadis hanya menjadi 16.000 setelah menghilangkan mukarrar. Jadi sekitar 6.000 sampai 4.000. Tapi mukarrar di Bukhari itu hanya mukarrar dari segi lafaz. Saya ulang lagi ya. Faedahnya enggak mukarrar. Saya beri contoh yang paling gampang. Ini dengerin ya. Kalau alhamdulillah kalau mau Pak Najib tahadus bin Masasino Bukhari itu serius betul. Misalnya begini, Ja'at imro'atun min Khus'am, ada perempuan dari Khus'am. Kemudian Nabi ketika mau haji sama rombongan banyak, imro'atun min Khus'am ini nyegat Nabi di jalan. Ketika dicegat, ya Rasulullah, inna faridatallahi ala ibadi adrakat abi syekhon kabiron, la yastati'u ayastamsika ala rakhilah, wa fi riwayatin ayasbuta ala rakhilah. Wah sayang Nabi jenengan tidak haji sedemikian dahsyat, tapi bapak kula mun sepuh mboten saged numpak kendaraan. Terus si Imro Anton tadi bilang afa akhuju anhu, boleh ndak saya menghajikan bapak saya? Terus Nabi ngendikan ara'aiti law kana al abiki dainun faqadaitihi ayan fa'uhu dzalik. Nak bapakmu ndek utang mbok sahur kowe itu cukup apa ndak? Ya cukup ya Rasulullah. Terus intinya ya begitu juga hajinya bapakmu. Kalau bapakmu ndak mampu ya hajikan kamu. Terus orang-orang ahli fikih mengebabkan itu di hajjul ma'dub, hajinya orang sudah lumpuh. Jadi sebenarnya di Indonesia kan yang jalan tuh hanya haji amanah. Sebetulnya tidak usah nunggu mati, kalau lumpuh itu sudah boleh dihajikan. Itu Imam Bukhari mengebabkan berkali-kali. Di antaranya dibabkan begini. Babul futya fit thoriq. Bab memberi fatwa di jalan. Jadi kalau kamu kiai ilmunya cukup, ketemu orang di jalan, kalau ada tanya dijawab saja, tidak usah disuruh sowan di dalam. Kalau ilmunya cukup loh ya. Kalau tidak cukup ya harus pulang dulu. Koordinasi sana sini. Tapi kalau ilmunya cukup, jawab saja. Buktinya Nabi tadi ada orang tanya, ya kok sowan ya tidak langsung dijawab. Sehingga dibabkan babul futya fit thoriq, bab memberi fatwa di jalan. Tapi tadi syaratnya ilmunya cukup. Terus di bab haji dibabkan 2 kali. Babu hajil ma'dub, bab orang yang lumpuh itu bisa dihajikan. Terus dibabkan lagi babu hajil mar'ati anir rojuli. Hadisnya masih persis karena ini kasus aneh. Perempuan kok gantikan ibadahnya lelaki, itu biasanya notabene nggak boleh. Itu hebatnya Imam Bukhari. Jadi hadis itu sama persis tapi dibabkan 3 kali. Makanya terus dianggap wa min diqqatil Bukhari tarajim. Termasuk detailnya Imam Bukhari ketika bikin judul. Apa bikin apa? Judul. Hadisnya sama tapi dengan judul yang berbeda, punya makna yang luar biasa. Makanya fiqhul Bukhari fi tarajimihi. Fikihnya Imam Bukhari ya di judulnya itu.
Jadi jangan pernah kamu bilang Imam Bukhari piye to hadis kok dibulan baleni. Paham? Iku gaya kritis, gaya cerdas tapi goblok. Jadi gayanya cerdas tapi goblok. Terus kemudian cara ilmu hadis, mengulang-ulang hadis itu liyukhrijat takriru an haddil gharabah. Jadi kalau hadis diulang-ulang menunjukkan hadis itu tidak riwayatul ahadi. Misalnya gini, kita ngeriwayatkan Mbah Turehan dari Pak Najib, dari saya, dari ini. Berarti rawinya tidak satu. Jadi lafadznya sama dari Rasulullah semua, tapi sahabatnya digonta-ganti. Abu Hurairah, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Abbas. Supaya apa? Hadis ini keluar dari status ahadi. Karena rawinya banyak. Lafadznya masih persis sama. Ya sudah ngerti ya. Jadi takrirul ahadis itu supaya apa? Mengeluarkan hadis itu an haddil gharabah. Biar tidak menjadi hadis aneh karena rawinya hanya satu. Itu termasuk. Makanya alhamdulillah ini sinau terus kula terusno nggih. Makanya beliau ngendikan wa ja'altuhu hujjatan fi ma baini wa bainahu. Jadi gampangannya kamu pakai Bukhari saya tak jamin selamat ning ngarepe Allah karena ini sudah tak pikir betul, tak seleksi betul. Dan beliau bertanggung jawab ngendikan wa ja'altuhu hujjatan fi ma baini wa bainahu. Beda kalau kita ngarang, apalagi nyuwun sewu kita ngarang fikih. Ya kan kumat-kumatan dalile al-hukmu yaduru ma'ilatihi wujudan wa adam. Jadi kadang ngendikan A sesuk B sesuk C. Kan yaduru ma'ilatihi wujudan wa adam. Ya bisa apa coba dulu perempuan enggak boleh latihan nulis itu karena anak nulis terus pacaran jadi kiai dulu. Lah saiki perempuan kok utun kok goblok desa malah korban trafficking. Lah itu ya sudah memang begitu dulu konteksnya begitu sekarang konteksnya begini kayak gitu tuh. Ya sudah, untungnya kita dibekali sangu al-hukmu yaduru ma'ilatihi wujudan wa adam. Tapi kalau Imam Bukhari enggak, karena ini yang di atas namakan hadisnya Rasulullah beliau tanggung jawab sampai ngendikan wa ja'altuhu hujjatan fi ma baini wa bainahu. Terus kata beliau lagi sannaftu ngarang sapa ingsun kitab ingsun rupane al-jami' tak karang fil Masjidil Haram ing dalam Masjid Haram. Jadi kita tahu tadi beliau cerita dikarang di Masjidun Nabawi, sekarang cerita di Masjidil Haram. Betapa sesuatu yang sakral itu tidak boleh di tempat yang tidak sakral. Jadi beliau saking takzimnya pada hadis Rasulullah, milih tempatnya saja itu sakral. Secara saiki ra dikarang ning Bali lho angel men contone. Nah misalnya terus ngarang hadis terus ning pantai. Terus mripate rodok piye ngono kan ya. Maksudnya sakniki nek ana kowe nulis kitab aja golek tempat sing nulis kitab golek inspirasi. Terus ning pantai. Kira-kira utekem dadi opo? Jadi hal yang sakral dikarang di tempat yang sakral. Niki mukadimah. Kata beliau, wa ma adkhaltu lan ora nglebokno ingsun fihi fil jam'i shahih hadisan ing hadis hatta stakhartu sehingga istikharah ingsun Allah taala ing Allah taala. Jadi setelah lolos al-jarhu wa ta'dil ya, setelah lolos kualifikasi ilmiah tentu semuanya dimulai dari al-jarhu wa ta'dil. Saya punya kitab al-jarhu wa ta'dil namanya Lisanul Mizan karangannya Ibnu Hajar napa? Al-Asqalani. Sudah lolos jarhu wa ta'dil masih disolati minta petunjuk dari Allah Ta'ala padahal sudah lolos al-jarhu wa ta'dil. Bagaimanapun kita ini butuh Allah Ta'ala. Wa sholaitu lan salat ingsun rakaataini ing 2 rakaat wa tayaqqantu lan yakin sapa ingsun sihhatahu ing sihhatal jami' as-shahih. Jadi setelah memenuhi kualifikasi al-jarh wa ta'dil masih istikharah dan disolati 2 rakaat sampai yakin sahih baru dimasukkan. Nah, sama nang mboten ngarang golek kroni, malah takok penerbite, iki laku ta ora? Jadi gak penting sahih ta ora, iki laku ta ora? Booming ta ora? Serang arah dadi Imam Bukhari ngoten niku. Nah, terus ngendikane beliau setelah karangan itu selesai wa ana arju wa ana uta ingsun arju arep-arep sapa ingsun ayubarika yen to berkahi sapa Allah taala al muslimin ing pira-pira Islam fi hadil musannafati ing dalam ikilah pira-pira karangan kitab-kitab sing tak karang.